Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ainova. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip ya, biar nggak gagal paham dan kehilang aset kripto Anda. Kali ini kita akan membahas cara investasi di likuiditas pool. Kalian udah pada denger belum sih? Jadi, likuiditas pool itu kayak kolam gitu, tapi isinya bukan air, melainkan aset kripto. Nah, dengan nyumbangin aset kripto kita ke pool ini, kita bisa dapetin passive income loh. Lumayan banget kan tak? Rebahan di rumah, tapi duit ngalir terus. Gimana caranya? Yuk, kita mulai. Oke, langkah pertama sebelum nyebur ke likuiditas pool, kita tentuin dulu mau berenang di blockchain yang mana. Blockchain itu ibaratnya kayak fondasi dari semua transaksi kripto kita. Jadi, penting banget buat milih yang tepat. Ada banyak pilihan blockchain populer kayak Ethereum, Binance Smart Chain, BSC, Polygon, Solana, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya karakteristik unik. Ethereum misalnya, terkenal dengan smart contract-nya yang canggih, tapi biaya transaksinya bisa mahal. Binance Smart Chain lebih murah, tapi mungkin kurang desentralisasi dibanding Ethereum. Ibaratnya kayak milih kolam renang, ada yang kolam renang biasa, ada yang kolam arus. Kolam renang biasa mungkin lebih tenang, tapi kolam arus bisa lebih seru dan menantang. Begitu juga dengan blockchain, ada yang lebih stabil dan ada yang lebih cepat, tapi mungkin lebih berisiko. Nah, setiap blockchain ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Misalnya, Solana terkenal dengan kecepatan transaksinya yang tinggi, tapi masih relatif baru dan mungkin belum seaman Ethereum. Polygon menawarkan solusi layer 2 untuk mengatasi masalah skalabilitas di Ethereum, tapi masih tergantung pada keamanan Ethereum itu sendiri. Kalau udah mantap milih blockchain, sekarang kita pilih platform DEX-nya. DEX ini penting karena disinilah kita bakal melakukan banyak transaksi kripto kita. Pilih DEX yang sesuai dengan blockchain yang kita pilih tadi. DEX itu singkatan dari Decentralized Exchange, tempat kita tukar-menukar aset kripto secara terdesentralisasi. Artinya, nggak ada perantara atau pihak ketiga yang mengontrol transaksi kita. Ini bisa lebih aman dan transparan, tapi juga butuh pemahaman lebih dalam. Beberapa DEX terkenal misalnya Uniswap di Ethereum, PancakeSwap di BSC, Curve, Balancer, SushiSwap, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Uniswap misalnya, terkenal dengan likuiditasnya yang tinggi dan user interface yang mudah digunakan. PancakeSwap punya biaya transaksi yang lebih rendah karena berjalan di BSC. Nah, setiap DEX ini punya interface dan fitur yang beda-beda. Jadi, pastiin kalian pilih yang paling nyaman dan sesuai kebutuhannya. Misalnya, ada DEX yang fokus pada yield farming, ada yang lebih ke trading biasa. Jadi, sesuaikan dengan strategi investasi kalian. Jangan lupa juga untuk selalu cek keamanan platform yang kalian pilih. Karena keamanan adalah hal yang paling penting dalam dunia kripto. Udah nemu blockchain dan platform DEX yang pas? Bagus, ini langkah pertama yang penting banget. Sip, sekarang saatnya kita menentukan pasangan likuiditas atau LP token. LP token ini adalah kunci untuk bisa berpartisipasi di liquidity pool. Jadi, di likuiditas pool ini kita harus nyumbangin dua aset kripto sekaligus dalam bentuk pasangan. Misalnya ETH USDT atau BNB BUSD. Ini artinya kita harus punya dua jenis kripto yang akan kita gabungkan. Nah, pemilihan pasangan ini penting banget guys. Kenapa? Karena pasangan yang kita pilih akan mempengaruhi seberapa besar keuntungan atau kerugian yang bisa kita dapatkan. Pastiin kalian pilih pasangan token yang punya fundamental kuat dan likuiditas tinggi. Token dengan fundamental kuat biasanya lebih stabil dan lebih aman untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kalau likuiditasnya rendah, nanti susah pas kita mau jual atau tukar lagi. Likuiditas yang rendah bisa bikin kita kesulitan untuk menemukan pembeli atau penjual yang cocok. Selain itu, perhatikan juga volatilitas harganya ya. Volatilitas yang tinggi bisa bikin harga token naik turun dengan cepat, dan ini bisa jadi risiko besar. Kalau harganya naik turunnya kayak roller coaster, bisa-bisa kita malah rugi karena yang namanya impermanent loss. Impermanent loss terjadi ketika nilai token yang kita simpan di liquidity pool berubah drastis. Nanti kita bahas lebih lanjut soal impermanent loss ini di video selanjutnya ya. Jadi pastikan kalian stay tuned dan jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Sebelum nyebur ke kolam, pastinya kita harus siapin baju renang dan pelampung dong. Nah, di dunia kripto, baju renang dan pelampung itu ibaratnya wallet dan dana.
Ada banyak pilihan wallet yang bisa kalian gunakan, misalnya MetaMask, Trust Wallet, atau Phantom kalau kalian main di Solana. Pastiin kalian pilih wallet yang aman dan terpercaya ya. Setelah punya wallet, jangan lupa isi saldo dengan token yang dibutuhkan. Kalian bisa beli token di exchange terpusat kayak Binance atau langsung di DEX-nya. Ingat, selalu sisihkan dana dingin kalian untuk investasi. Jangan pakai uang makan atau bayar kos ya guys. Oke, sekarang saatnya kita nyebur ke kolam cuan. Caranya gampang banget guys. Pertama, masuk ke platform DEX yang udah kalian pilih. Terus, cari opsi Add Liquidity atau Provide Liquidity. Nah, di sini kalian tinggal masukin jumlah token yang ingin kalian sumbangin ke pool. Biasanya, rasio token yang harus kita masukin itu sama. Misalnya 50% ETH dan 50% USDT. Tapi ada juga beberapa pool yang memperbolehkan rasio yang berbeda. Setelah masukin jumlah token, kalian tinggal konfirmasi transaksi dan voila! Kalian udah resmi jadi penyedia likuiditas di pool tersebut. Selamat! Kalian udah berhasil nyumbangin likuiditas ke pool. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam dunia DeFi. Dengan menyumbangkan likuiditas, kalian membantu menjaga stabilitas dan efisiensi pasar. Sebagai bukti kepemilikan, kalian akan dapetin yang namanya LP token. LP token ini adalah tanda bahwa kalian memiliki bagian dari likuiditas yang ada di pool tersebut. Nah, LP token ini bisa dibilang kayak tiket masuk ke kolam VIP guys. Dengan memiliki LP token, kalian punya akses eksklusif ke berbagai keuntungan yang ada di dalam pool. Dengan punya LP token, kalian berhak dapetin bagian dari biaya transaksi yang terjadi di pool tersebut. Setiap kali ada transaksi, kalian akan mendapatkan sebagian dari biaya tersebut. Seru kan? Tapi nggak cuma itu guys. Keuntungan dari LP token nggak berhenti di situ. LP token ini juga bisa kalian staking lagi ke farm untuk dapetin reward tambahan. Staking adalah proses di mana kalian mengunci LP token kalian untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan imbalan sebagai gantinya. Misalnya, di PancakeSwap, kalian bisa staking LP token Cake BNB untuk dapetin cake lebih banyak lagi. Lumayan banget kan? Dengan staking, kalian bisa memaksimalkan potensi penghasilan kalian. Jadi, selain dapat passive income dari biaya transaksi, kalian juga bisa dapat cuan tambahan dari staking. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat aset kalian bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dengan memahami dan memanfaatkan LP token dan staking, kalian bisa benar-benar memaksimalkan potensi DeFi. Eits, meskipun terkesan gampang dan menjanjikan, investasi di likuiditas pool ini bukannya tanpa risiko ya guys. Kalian harus rajin-rajin mantau investasi kalian, jangan ditinggal tidur aja. Pantau terus APY atau Annual Percentage Yield, yaitu persentase keuntungan tahunan yang bisa kalian dapetin dari pool tersebut. Selain itu, perhatikan juga perubahan harga token yang kalian depositkan. Kenapa? Karena ada risiko yang namanya impermanent loss tadi. Impermanent loss ini bisa terjadi kalau harga token yang kalian depositkan berubah signifikan dari harga saat kalian pertama kali masuk ke pool. Nanti kita bahas lebih lanjut soal impermanent loss di video selanjutnya ya. Itulah langkah-langkah untuk berinvestasi di likuiditas pool. Gimana guys? Tertarik untuk mencoba? Ingat, investasi di likuiditas pool ini memang menjanjikan, tapi bukan